Sebenarnya terkait pemberitaan yang ada di media, jujur saya sendiri pun tidak tahu ya atas kejadian ini, karena memang posisinya ketika pembagian sembako itu saya sedang berada di RSUP, karena memang saya nggak terlibat di dalam pembagian sembako itu, dan juga tidak pernah mengarahkan ke siapa-siapa. Bahkan ke tim juga tidak kita arahkan gitu. Jadi begitu mengetahui justru kaget kok bisa ya? Gitu. Perempuan kan yang pasti kita ini kan negara hukum ya. Kalau memang ada diskriminasi itu berarti kan kita juga harus melindungi undang-undang perlindungan perempuan dan anak kan juga sudah memayungi hukum. Balik lagi bersama saya Farah Devanti dalam program kesayangan kita di Go Talk, Discuss Everything. Nah, seperti biasa di program kali ini kita bakal membahas ataupun berbincang-bincang mengenai topik-topik terhangat dan juga kekinian yang ada di seputaran wilayah Provinsi Kepri. Dan hari ini kita juga udah kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa, bakal menginspirasi kita nih pemirsa. Nah, siapakah sosok beliau yang satu ini? Nah, Doi ini merupakan sosok seorang superwoman nih pemirsa. Kenapa saya bilang superwoman? Karena Doi ini merupakan wanita karir gitu ya, yang sukses dalam bidang dunia politiknya. Selain berkarir, dia juga merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya gitu. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Kak Eliza Riani SH. Halo Kak. Halo Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, BTW nih Kak, ngomong-ngomong suka dukanya sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga berprofesi sebagai wanita karir gitu. Dua profesi sekaligus. Gimana nih Kak perasaannya gitu? Sebenarnya kalau sebagai wanita karir, ya mungkin lebih kepada memegang beberapa organisasi wanita yang bersifat sosial kemasyarakatan, baik sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan di Kabupaten Bintan, kemudian juga bergabung di PKK Kabupaten Bintan, serta kemarin kita baru pengukuhan sebagai Ketua DPC PP PAUD Kabupaten Bintan. Kalau suka duka dalam memimpin organisasi yang notabene memang para ibu-ibu ya, tidak ada duka yang bagaimana sih. Lebih banyak happy gitu ya Kak ya? Iya, karena kan kita memang dalam rangka mengurusi kepentingan masyarakat, jadi ya harus dilakukan dengan rasa yang suka gitu. Kemudian kalau ya sebagai ibu rumah tangga tidak juga merasakan rasa duka lah, lebih banyak sukanya. Jadi dibawa happy aja gitu ya Kak. Oke, nah dari rutinitas sehari-hari sebagai wanita karir dan juga mengurus rumah tangga nih Kak, kira-kira perannya ini ada nggak sih yang menghambat itu aktivitas sehari-harinya gitu dengan adanya aktivitas sebagai wanita karir gitu? Tidak ada yang terlalu menghambat, karena alhamdulillah dari keluarga juga selagi semua kegiatan di luar rumah bersifat positif, alhamdulillah didukung penuh anak-anak maupun suami ya. Kalau memang selagi itu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, ya silahkan gitu. Jadi nggak ada sih yang kendala terlalu berarti gitu, nggak. Oke, berarti keluarga juga support ya Kak ya? Alhamdulillah. Oke, kalau untuk aktivitas politiknya nih Kak, gimana tuh Kak? Aktivitas politik ya, karena memang dalam masa hari ini ya sampai dengan 10 Februari nanti masih dalam masa kampanye, jadi ya kita berjalan seperti biasalah, menyamperin masyarakat ya, khususnya mungkin kalau di dapil
Saya di daerah pemilihan 1, ya normatif saja selayaknya caleg-caleg yang lain juga bersosialisasi dan Sosialisasi. berkampanye ya. Oke, nah ya pemirsa, Kak Eliza Riani ini juga merupakan salah satu caleg DPRD dari Kabupaten Bintan dari Partai Golkar ya Kak ya? Iya, Oke, kalau Kakak ini udah sejak kapan sih Kak terjun ke dunia politik? sebenarnya kalau dunia politik ini bukan hal yang baru bagi saya karena orang tua, tepatnya ibu saya, sudah pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bintan. Berarti meneruskan karir ibu gitu ya, jejak Iya, karirnya gitu. ya mungkin bisa dibilang begitulah. Oke. Jadi berapa tahun tuh Kak udah di dunia politik? Kalau untuk dunia politiknya mencalonkan sebagai calon legislatif ya memang baru Pertama ini ya? Iya, Oke. baru pertama. Kalau untuk bergabung ke partainya udah berapa lama? Ya karena memang baru pertama dicalonkan, maksudnya baru mencalonkan diri di tahun 2024 ini ya untuk ikut pemilu legislatif. Ya alhamdulillah ditawarkan dari Partai Golkar yang memang belum lama juga gitu. Itu gimana sih awal mulanya ditawarin Partai Golkar gitu buat yuk gabung yuk gitu ikut partai kami gitu? Mungkin saya pikir setiap partai itu akan melihat masing-masing potensi dari ini bisa nggak bergabung menjadi kader partainya ya gitu. Nah jadi kalau dilihat apa yang menjadi potensinya mungkin petinggi-petinggi di Partai Golkar lah yang tahu ya. Nah jadi kita berjalan secara normatif aja. Ya mungkin karena selama ini juga sering bergabung dan mengurus organisasi sosial kemasyarakatan, ya dianggap mungkin bisa gitu mempengaruhi atau mengajak dan bermanfaat bagi masyarakat lah khususnya di Kabupaten Bintan. Oke, kalau Kakak sendiri nih Kak, kenapa sih tertarik gitu untuk bergabung dengan Partai Golkar? Karena Partai Golkar itu menurut saya memang sudah sangat senior sekali, memang sudah sejak Orde Baru juga memang Partai Golkar menjadi partai yang sangat senior dan partai-partai Golkar ini sudah banyak melahirkan kader-kader yang memang yang bisa kita lihat mulai dari tingkat pusat, sudah bergabung sebagai menteri, kemudian juga sampai ke tingkat daerah. Banyak juga kepala-kepala daerah kita yang diusung dari Partai Golkar, yang sebagai pembina dari Partai Golkar kami sendiri, Bapak Gubernur Kepulauan Riau kita, Bapak Ansar Ahmad, juga pembina Partai Golkar ya, yang udah nggak asing lagi. Kemudian juga beliau pernah menjadi Bupati Bintan. Dan dari sisi legislatifnya, Ibu Dewi juga merupakan kader Partai Golkar yang sudah berkiprah lama tentunya di dunia politik. Jadi artinya Partai Golkar itu memang sudah banyak melahirkan kader-kader yang memang menjadi inspirasi saya juga gitu bergabung di dalam dunia politik. Oke, berarti pertimbangannya dari usia partai ini yang sudah cukup lama juga dan juga melahirkan kader-kader yang potensial lah gitu ya Kak ya. Oke Kak, kalau Kakak sendiri udah mulai suka ataupun tertarik gitu ke dunia politik itu sejak kapan sih Kak gitu? Sebenarnya sebelum saya bergabung di Partai Golkar, saya juga sudah pernah pengalaman bekerja di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Jadi walaupun sebagai staf pendukung di sana, ya artinya circle-nya bersama dengan orang-orang partai politik juga. Gitu. Jadi ya sebenarnya senang aja ya karena melihat bagaimana keberadaan kita itu bisa membantu masyarakat dan mewakili aspirasi masyarakat di lembaga legislatif itu seperti ada tantangan tersendiri gitu.
Oke, coba mencari tantangan baru gitu ya Kak ya. Iya, biar Oke. berbeda lah. Oke nih Kak, kan latar belakang Kak Eliza ini sarjana hukum ya Kak ya. Ya, Kenapa nggak mencoba untuk meneruskan karirnya di bidang hukum gitu misalkan? dulu sebelum ketika masuk di dunia perkuliahan, nah memang cita-citanya kepengen secara idealisme ya, maksudnya kalau menjadi mahasiswa itu kan dulu rasa idealismenya sangat tinggi. Bener-bener. Ya. Aku harus jadi ini gitu. Iya gitu, memang cita-citanya kepengen biar bisa jadi jaksa Wah, gitu. itu kenapa sekarang jadi beralih ke politik gitu? Nah itulah kadang takdir di luar dari yang bisa kita prediksiin ya. Kalau memang ternyata takdirnya tidak di sana dan harus bergabung di partai politik dan sekarang juga sebagai calon legislatif, ya mungkin sudah begitulah takdirnya tanpa harus kita skenario kan gitu. Tapi seneng kan nggak menjalaninya gitu? Alhamdulillah harus disenangin karena kita membawa niat yang lurus kan, insya Allah niat yang baik. Jadi ya apapun itu tantangannya, apapun itu kendalanya, ya insya Allah harus dijalanin aja gitu. Oke, nah kalau menurut dari pandangan Kak Eliza nih Kak, sebagai seorang politisi perempuan lah ini, gimana pandangan Kakak tentang peran partisipasi seorang perempuan dalam dunia politik? Karena bisa dibilang juga perempuan ini masih ada sedikit yang ambil bagian dalam dunia politik ya Kak, lebih banyak laki-laki ya kalau kita lihat ya. Iya, nah memang karena tadi identiknya mungkin di politik itu ya biasanya cenderungnya bapak-bapak atau laki-laki ya, politisi laki-laki gitu. Tapi bagaimanapun sentuhan, sentuhan dari perempuan itu tetap berbeda dengan bapak-bapak ya, walaupun tetap kalau kita ini ibaratnya di rumah tangga tetap suami yang jadi imam gitu ya. Nah, tapi kalau di dunia politik kita diberikan peran masing-masing. Artinya tetap politisi perempuan itu memberikan sentuhan yang lain yang tidak ada di politisi laki-laki atau pria lah, yang menurut saya kayak gitu. Sebagai pelengkap gitu ya Kak ya, bisa dibilang. Enggak sih, kalau Enggak saya juga mau. ya. Enggak. Atau setara gitu. Saya pikir kita pasti nanti ketika di DPRD itu kan punya hak yang sama gitu. Jadi nggak ada, ya makanya tadi kalau mungkin di rumah tangga iya benar gitu ada suami sebagai imam harus kita hormatin. Tapi ketika kita bekerja di lembaga DPRD tentunya kan kita punya hak yang sama gitu untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Tentu kita punya hak dan kewajiban yang sama lah. Jadi nggak ada pelengkap dan lain. Saya kurang setuju sih kalau kayak gitu. Kurang setuju ya. Iya. Oke. Kalau pengalaman dari Kak Eliza sendiri di DPRD itu gimana tuh Kak? Kalau pengalaman karena memang saya cuma istilahnya staf pendukung, nah otomatis kan apa yang saya pernah lihat, dengar gitu dan saksikan politisi ini rapat, nah itu jadi pengalaman tersendiri lah ya, yang bagi saya itu juga pengalaman yang mungkin yang berharga dan tentunya punya nilai tersendiri lah, nggak bisa juga kita nilai dengan berapa pengalaman itu kan. Benar, karena benar. pengalaman itu kan Mahal jadi gitu ya. guru lah bagi kita gitu. Oke. Nah kalau dari kakak nih Kak sebagai seorang politisi, gimana kakak mengamati kondisi tentang kemajuan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Bintan Kak? Alhamdulillah perkembangan yang ada, pembangunan insya Allah Bapak Bupati Bintan tentu kalau masalah pembangunan itu menjadi hal yang paling utama yang difokuskan oleh pemerintah daerah sendiri ya, karena bagaimanapun tugas kita ini kan memberikan dukungan anggaran. Nah ketika nanti mungkin Allah takdirkan
saya berada di DPRD tentu mendukung semua program-program prioritas kepala daerah, terutama dalam hal-hal pembangunan agar pembangunan itu bisa merata dan dirasakan oleh masyarakat di Bintan gitu. Jadi kita berharap biar berkembangnya itu maksudnya tidak hanya satu daerah di sini berkembang, nanti di daerah yang lain tertinggal. Nah, kita juga nggak berharap seperti itulah, biar ada pemerataan. Pemerataan. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri kak, apa sih yang perlu dibenahi gitu untuk kedepannya lah? Yang perlu dibenahi menurut saya ya tentunya yang sekarang ini sudah baik ya. Penyempurnaan itu evaluasi tentu setiap tahunnya pasti akan ada. Nah, dari evaluasi itulah yang akan menjadi catatan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Itu pasti ada lah ya, setiap apapun, baik jangankan roda pemerintahan. Setiap kali kita melakukan kegiatan pun pasti harus ada evaluasi. Harus ada evaluasi. Dan itulah dari hasil evaluasi lah menjadi nilai-nilai perbaikan kita untuk ke depan. Agar lebih maksimal gitu bisa ya kak? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Oke, kalau kakak nih sebagai caleg kan punya program prioritas nih kak. Itu apa aja sih kak sasarannya untuk memajukan pembangunan Kabupaten Bintan ini? Ya, alhamdulillah program yang kami rencanakan sebenarnya ini adalah program prioritas untuk target 2024 sampai 2029. Yang mana karena kita lihat di Kabupaten Bintan ini banyak sekali masyarakat kita yang mata pencahariannya itu sebagai nelayan maupun petani. Oleh sebab itu, melalui program kami ini, insya Allah ada 900 bantuan untuk alat tangkap nelayan bagi nelayan di Kabupaten Bintan. Kemudian juga nanti ada 900 bantuan untuk alat-alat pertanian bagi kelompok wanita tani, KWT, ataupun mungkin Gapoktan. Kalau Gapoktan itu gabungan kelompok tani, di mana di situ juga ada petani laki-laki maupun petani perempuan. Setelah itu kita juga ada program terkait tenaga kerja terampil bersertifikat. Jadi ini tidak cukup kalau sekarang ini bekerja hanya bermodalkan ijazah, tapi juga harus didukung dengan sertifikat-sertifikat keahlian sebagai soft skill-nya lah ya, penunjang untuk mencari pekerjaan. Terus kita juga ada program terkait kesehatan lansia dan penyandang disabilitas. Bagaimana yang kita ketahui bahwa kita bisa berada sampai saat ini tentunya itu berkah dan doa dari orang-orang tua kita. Jadi lansia juga menjadi prioritas untuk kita perhatikan. Kemudian mungkin untuk penyandang disabilitas, tidak semua juga saudara-saudara kita beruntung seperti kita. Ya, mereka pasti mungkin ada yang membutuhkan kursi roda, ada yang membutuhkan tongkat, mungkin alat pendengar dan lain sebagainya. Nah, itu juga insya Allah akan menjadi program prioritas kita. Ada juga program terkait perempuan dan pendidikan anak usia sekolah. Kalau pendidikan perempuan ini maksudnya perempuan yang saat ini harus mandiri, dalam artian banyak yang kita temuin ya ketika kita di lapangan, ibu-ibu yang mungkin meninggal suaminya, single mom lah gitu ya, single parent gitu ya, jadi harus menjadi penopang keluarga. Nah, jadi ya bahasanya perempuan-perempuan yang penopang keluarga ini juga mesti kita perhatikan agar mereka bisa survive lah, bertahan hidup sebagaimana yang mereka jalan ini, biar beban mereka berkurang ya kita ambil peduli lah di situ. Nah, terkait juga dengan pendidikan anak usia sekolah. Nah, ini juga menjadi prioritas kita karena anak-anak di usia sekolah ini, kebetulan saya jadi ketua PP PAUD.
Nah, jadi usia dini ini memang salah satu program yang memang sangat atensi ya. Kalau saya sangat atensi gitu, karena anak-anak kita perlulah kita perhatikan sejak dini untuk masalah pendidikannya, agar memang mereka benar-benar menjadi generasi yang penerus, tapi generasi yang memang generasi emas tadi gitu. Oke, bantuan seperti apa tuh Kak yang diberikan? Yang mana? Untuk perempuan dan pendidikan anak Insya usia Allah dini itu? nanti melalui pelatihan-pelatihan ketika nanti mereka, setiap kita ini kan pasti punya potensi ya, punya potensi diri. Nah, apakah nanti mungkin mereka keahliannya bisa di bidang kuliner, mereka mau usaha di bidang kuliner, akan kita support bentuk-bentuk pelatihannya. Tapi kalau memang mereka juga konsennya di menjahit, ya insya Allah kita juga akan buat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill mereka. Oke, berarti gitu. untuk menambah pengalaman kerja gitu lah ya Kak ya? Iya, gitu. Jadi artinya kita peduli lah Benar, gitu benar. dengan Sejahtera. kehidupan Benar, mereka benar. gitu. Oke, ada yang menarik nih Kak dari program Kak Eliza. Tadi mengatakan ada 9 program prioritas dengan memberikan bantuan sebanyak 900 buah ya Kak ya? 900 bantuan. Oke, 900 bantuan. Itu kenapa dengan angka 9 tuh Kak? Apakah ada sesuatu yang spesial? Menurut saya semua angka itu baik lah ya. Nah, angka 9 itu kebetulan Partai Golkar mengamanahkan saya di nomor urut 9. Oke. Nah, itu cuman dengan tujuan memudahkan saja masyarakat untuk memilih, karena itu urutannya yang paling bawah gitu. Jadi 9 itu dari nomor urut kakak caleg gitu ya? Iya, jadi Oke. 9 itu memudahkan kita saja untuk mengingatnya. Oke. Karena nomor urutnya 9, jadi Oke. kita bikinlah 9 program prioritas. Oke, biar simpel gitu ya Kak Biar ya? simpel aja. Oke, kira-kira kalau 900 bantuan nih bakal terrealisasi gak sih Kak? Insya Allah ya, karena ini bukannya program yang memang kita realisasikan dalam satu tahun anggaran. Makanya tadi ini adalah program prioritas kita selama satu periode gitu, dari 2024 sampai 2029. Tentu secara bertahap lah, sesuai ya. dengan penganggarannya. Oke, berarti yakin bakal program ini bakal terrealisasikan gitu ya Kak? Insya Allah, karena memang ketika kita diamanahkan ya mudah-mudahan nanti takdir misalkan jadi, ya otomatis itu adalah sesuatu hal yang memang harus saya tunaikan gitu kepada konstituen lah yang sudah memilih kita lah terutama. Ya, semoga nanti kalau misalkan emang udah jadi programnya juga dapat terrealisasikan dengan Amin. baik ya Kak ya. Amin. Oke, nah kita juga sempat dengar nih Kak, baru-baru ini tuh kan belakangan viral tuh tentang kasus Kak Eliza yang bantuan terselip kartu nama Kakak Iya. di dalam paket sembako Basnas. Itu gimana sih Kak awal mula ceritanya tuh Kak? Sebenarnya terkait pemberitaan yang ada di media, jujur saya sendiri pun tidak tahu ya atas kejadian ini, karena memang posisinya ketika pembagian sembako itu saya sedang berada di RSUP. Saat itu sedang apa tuh Kak? Karena orang tua ibu saya sedang dirawat. Nah, apalagi seumur-umurnya nggak pernah masuk rumah sakit, baru kemarin lah masuk rumah sakit. Jadi memang pada saat kejadian itu posisinya saya di RSUP gitu, dan tidak tahu menahu terkait pembagian sembako dan lain-lain sebagainya. Tahu kabar itu dari mana tuh Kak? Dari media yang mengirimkan japri lah ya istilah kita tuh. Oke, ngasih tahu ke Kakak gitu lah ya Kak. Iya. Nah setelah dikasih tahu nih Kak, gimana sih respon Kakak gitu? Pas Biasa. tahu gitu? Biasa aja ya, karena memang saya nggak terlibat di dalam pembagian sembako itu, dan juga tidak pernah mengarahkan ke siapa-siapa, bahkan ke tim juga tidak kita arahkan gitu. Jadi begitu mengetahui justru kaget kok Kaget ya? bisa gitu. Benar-benar. Kok bisa, dan maksudnya ya ini apakah ini bagian dari black campaign atau apa ya, walau alam. Terus tindakan Kakak selanjutnya tuh apa tuh Kak? Ya, karena mungkin sudah saya merasa saya difitnah ya, karena memang nggak pernah melakukan itu.
tidak pernah juga menyuruh siapapun. Ya karena pemberitaan juga sudah semakin melebar kemana-mana, ya sebagai warga negara yang juga saya merasa perlu dilindungi secara undang-undang, ya kita serahkan saja ke pihak kepolisian gitu untuk meneruskanlah pelaporan yang sudah saya layangkan ke sana. Kalau dari kakak ada klarifikasi atau apa gitu sempat? Enggak, biarkan ini menjadi proses hukum yang harus kita hormati gitu. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat itu skemanya kayak misalkan cetak kartu nih, tiba-tiba udah ada jadi paket sembako, kayaknya semacam terstruktur gitu lah kak. Ada seseorang yang kakak curigai ataupun apa gitu? Enggak ya? Pastilah ya kalau misalnya karena ya mencemar nama baik mungkin. Iya, maksudnya kalau curiga itu pasti ada yang kita curigai, tapi kita kan tidak bisa juga menuduh tanpa ada bukti. Nah jadi biarlah nanti pihak-pihak yang saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap permasalahan ini yang akan memberikan klarifikasinya, karena saya sendiri memang tidak tahu terkait sama sekali sama ya, sekali. Oke. Kalau untuk perkembangan kasusnya kak, udah sampai tahap mana tuh kak? Sudah, saya belum ada komunikasi lagi dengan pihak kepolisian, tapi saya yakin mereka akan bekerja semaksimal mungkin lah terhadap laporan kita. Oke, nanti misalkan udah ada penetapan tersangka nih, kira-kira ada upaya damai kah atau memang nggak mau damai sama sekali nih, karena udah mencemarkan nama baik gitu? Belum ada diskusi lanjut sih dengan kuasa hukum saya, nanti mungkin akan kita diskusikan lagi. Oke, baik. Oke, kalau gitu kita pindah topik nih deh. Biar topik yang agak ringan-ringan lagi sedikit. Iya. Oke, nah tadi kakak bilang juga baru aja dilantik sebagai Ketua DPC PP PAUD Kabupaten Bintan ya kak? Iya. Periode 2023 sampai 2028. Nah itu apa aja sih kak kegiatan organisasinya? Sebenarnya kegiatan PP PAUD itu awalnya adalah organisasinya bernama Gabungan Organisasi Taman Kanak-Kanak Indonesia. Awalnya disingkat dengan GOP-TKI. Lalu GOP-TKI mengalami transformasi nama menjadi PP PAUD. Nah, jadi dengan nama Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini. PP PAUD ini sendiri sebenarnya lebih kepada manajerialnya, artinya yang terhimpun di dalam satuan pendidikan formal maupun non formal, kita berada di satu payung yang sama gitu. Jadi lebih kepada misalnya IGTK, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Himpaudi, Himpunan Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini gitu ya. Nah, himpunan, jadi setiap organisasi-organisasi kecil yang berhubungan dengan PAUD tadi terhimpun di dalam bergabung PP, gitu ya. Bergabung di dalam PP PAUD gitu. Jadi lebih ke manajerialnya sih. Kalau peran kakak sebagai ketua kak gimana tuh kak? Alhamdulillah untuk program kerja di 2024 ini sudah kita susun. Tentunya ini ada satuan pendidikan yang non formal maupun formal, akan kita realisasikan di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan keberadaan organisasi kita ini bisa memberikan energi baru bagi teman-teman pendidik ataupun pengelola PAUD itu sendiri. Karena bagaimanapun, karena kita ini lebih kepada manajerial tadi, termasuk kurikulum dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi mungkin dengan keberadaan organisasi kita mampu merangkul, kemudian mampu memberikan energi yang baru, dan tentunya guru-guru dan pendidik ini bisa meningkatkan kompetensi dirinya melalui pelatihan-pelatihan yang insya Allah nanti sudah kita programkan organisasi-organisasi. Oke, kalau kakak sebagai ketua nih kak, sejauh mana sih melihat upaya dari DPC PP PAUD sendiri ini dalam melakukan
pemberdayaan lah kepada pelibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini gitu. Ya, karena PP PAUD ini isinya semuanya rata-rata ya memang perempuan. Karena pendidik anak usia dini itu jarang laki-laki ya. Jarang ya kayak. Iya. Tapi Mungkin ada nggak gitu ada. ya? Ada ya. Ada di Pak Ivan yang mengelola TK di BRC di Lagoy, ya beliau sebagai pengelola yang laki-laki. Tapi kalau rapat cuma beliau sendiri yang laki-laki gitu. Kenapa tuh Kak lebih banyak dominan perempuan gitu daripada laki-laki? Ya gitu? karena mungkin, nah itu dia ya, seperti saya sampaikan tadi, sentuhan wanita itu tidak akan sama dengan pria gitu. Jadi walau bagaimanapun tetap kita punya peran masing-masing. Kita juga cara menyentuhnya juga masing-masing gitu. Jadi kalau mungkin untuk anak-anak, ya kalau ibu-ibu jauh mungkin lebih sabar, lebih tenang, kemudian lebih suka mendengar. Kadang-kadang anak-anak di usia dini ini kan mereka mengeksplor dirinya. Jadi tentu kesabaran, ketenangan itu adalah pasti di jiwa seorang ibu gitu. Oke. Nah balik lagi nih Kak, nah sebagai sosok seorang perempuan karir yang aktif di dunia politik nih Kak, apa aja sih Kak kesulitan yang Kakak hadapi gitu selama berkecimpung di dunia politik? Kesulitannya ya mungkin belum ada yang terlalu berarti, saya masih menjalani saja karena memang hari ini masih berada di luar sistem ya, belum berada di dalam sistem. Tentu tidak terlalu banyak kesulitan-kesulitan yang saya alami. Mungkin beda ceritanya ketika nanti sudah diamanahkan dan berada di dalam sistem, mungkin akan berbeda lagi tantangannya. Oke. Nah ini kan Kakak baru awal-awal mencalonkan diri ya Kak? Iya. Itu pernah atau ada nggak sih mengalami diskriminasi gitu atau stereotip bahwa perempuan ngapain sih nyalek gitu, nggak salah nyalek gitu, pernah nggak sih? Secara saya pribadi sih enggak ya? Tapi mungkin bisa jadi pandangan masyarakat kan merasa bahwa kita ini perempuan punya keterbatasan. Dalam artian ya mungkin kalau kaum pria bisa ngopinya sampai jam 12 malam lewat gitu ya. Ya itu mungkin nggak berlaku lah di politisi perempuan yang bagaimanapun kita harus menghormati suami juga kan. Ya paling tidak izin, mungkin itu kali keterbatasan seperti itu. Tapi bukan berarti kan keterbatasan itu kan hanya dari sisi waktu saja gitu ya. Cuman kalau dari sisi pemikiran saya pikir kita punya kesempatan yang sama lah. Sejauh ini belum ada diskriminasi lah ya Kak ya? Nggak ada ya? Tidak. Semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Yeah. Oke, kalau Kakak melihat soal isu kesetaraan gender nih Kak, kalau memang misalkan nih amit-amit terjadi diskriminasi lah gitu pada salah satu politisi perempuan gitu, apa sih upaya ataupun strategi yang efektif lah untuk perempuan mengatasi stereotip pandangan ataupun diskriminasi gender ini Kak gitu. Antisipasi lah. Ya, perempuan kan yang pasti kita ini kan negara hukum ya. Kalau memang ada diskriminasi itu berarti kan kita juga harus melindungi undang-undang perlindungan perempuan dan anak kan juga sudah memayungi hukum untuk keberadaan perempuan itu tidak diperdagangkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian anak juga tidak diperjualbelikan, maksudnya anak tidak dipekerjakan di usia sekolah atau tidak dipekerjakan di bawah umur dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bentuk-bentuk diskriminasi kalau memang itu terjadi gitu. Tapi sebenarnya negara kita sudah mengatur bahwa baik perempuan maupun anak sudah ada payung hukumnya melalui Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak gitu. Jadi ya nggak gimana ya, hanya saja mungkin mereka banyak yang tidak tahu bagaimana proses pengaduan ini supaya mereka bisa dilindungi. Mungkin banyak yang karena nggak tahu, ya, jadi nggak melapor gitu ya Kak ya. Ya mudah-mudahan lah kalau memang diberikan kesempatan untuk bergabung di dunia DPRD nanti ya kita bisa menyuarakan itu juga gitu, memperjuangkan hak-hak mereka. Oke nih terakhir Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan nih untuk masyarakat
Kepri, khususnya yang ada di Kabupaten Bintan. Ya, Silakan. pada masyarakat Kabupaten Bintan yang tentu saya banggakan, saya sayangi, jadilah pemilih yang cerdas, masyarakat yang memang tidak mudah terprovokasi. Bagaimanapun saat ini kita sedang menjalankan pesta demokrasi yang tidak seharusnya kita terpecah belah hanya gara-gara isu-isu yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah seharusnya kita lebih memikirkan lagi ke depannya bagaimana bangsa dan negara kita ini melahirkan generasi-generasi penerus, pejuang yang memang bisa meluruskan niatnya untuk berbakti dan berbuat banyak bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bintan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ya, Kak sama-sama. atas waktunya. Sudah datang jauh-jauh dari Kabupaten Bintan nih ke Ya, sini ya. ke Tanjung Pinang untuk berbincang-bincang bersama Sama-sama. kita. Nah, ya itu dia tadi Selalu. pemirsa. Sekian diskusi kita topik menarik pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan tema-tema menarik berikutnya di program Go Talk, Discuss Everything. Saya Farah Devanti, sampai jumpa.